Di dalam kata huwa, ya, kul huwallah. Huruf waw itu adalah huruf tarkik, huruf yang tipis, huruf yang bersifat tipis. Jadi membacanya harus tetap kul huwallahu ahad. Huwallahu ahad. Jangan huwallah. Ya, kita sering mendengar orang membaca qul huwallahu ahad. Ini salah. Yang benar adalah qul huwallahu ahad. Ya, huwanya tetap berbunyi huwa. Huwallahu ahad. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam membaca surat Al-Ikhlas, ya, sebagaimana surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Ayat pertama dari surat Al-Ikhlas diawali dengan kata qul huwallahu ahad. Maka kesalahan yang sering terjadi sebagaimana di dalam surat An-Nas dan surat Al-Falaq, ya, kata qul ini tidak dibaca dengan menggunakan huruf qaf, ya, tapi dibaca dengan menggunakan huruf kaf. Ya, ini sering terjadi dan kita dengar. Ya, yang benar adalah qul huwallahu ahad, bukan kul huwallahu ahad. Ya, qul dengan huruf qaf artinya katakanlah. Sementara kul dengan huruf kaf artinya adalah makanlah. Ya, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Ya, tapi kalau kul dengan menggunakan huruf kaf, makanlah. Ya, jadi ini satu kesalahan yang sangat fatal. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam kata huwa, ya, kul huwallah. Huruf waw itu adalah huruf tarkik, huruf yang tipis, huruf yang bersifat tipis. Jadi membacanya harus tetap kul huwallahu ahad. Huwallahu ahad. Jangan huwallah. Ya, kita sering mendengar orang membaca qul huwallahu ahad. Ini salah. Yang benar adalah qul huwallahu ahad. Ya, huwanya tetap berbunyi huwa. Huwallahu ahad. Ya. Kemudian ingat di akhir ayat huruf dal, kalau kita berhenti di akhir ayat maka dia harus dikolkolahkan. Qul huwallahu ahad. Kecuali kita ingin langsung menyambung dengan ayat kedua yang berbunyi Allahus somad. Allahus somad. Nah, cuman seringkali kita dengar orang salah ya di dalam menyambung ayat pertama dan ayat kedua. Ya, karena memang ayat-ayat ini ayat yang pendek sehingga orang seringkali membaca dengan satu nafas tapi dengan cara yang salah. Ya, jadi misalnya begini. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nah, ini salah. Karena di ayat pertama ketika kita memantulkan huruf dal, ketika kita mengkolkolahkan huruf dal, artinya kita mewakafkan ayat itu. Kita berhenti di ayat itu. Dan ayat selanjutnya, yaitu ayat kedua, harus dengan menggunakan nafas baru. Ya, tidak dengan satu nafas dengan ayat yang pertama. Ya, jadi saya ulangi ya, salahnya qul huwallahu ahad Allahus somad. Ini salah. Kalau memang mau disambung, gunakan dengan cara yang benar ya. Jadi seperti ini. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Ahadunillahus somad. Jadi seolah-olah di awal ayat kedua itu ada nun kecil ya. Di bawah dari alif lam, Allahus somad. Jadi itu ayat pertama dan ayat kedua. Kemudian ayat ketiga, lam yalid walam yulad. Ya, lam yalid walam yulad. Ya, tetap akhir ayat ada huruf dal yang harus kita pantulkan, harus kita qalqalahkan. Kemudian di ayat terakhir, ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Perhatikan, walam yakul lahu.
walam yakullahu. Yakul menggunakan huruf kaf. Jangan dibaca dengan huruf qaf. Dan ini kita sering orang membaca walam yakullahu kufuwan ahad. Ini salah. Yang benar walam yakullahu kufuwan ahad. Karena yakul di sini menggunakan huruf kaf, bukan huruf qaf. Kemudian kata terakhir di dalam ayat ini, kufuwan ahad. Ya, ahad menggunakan huruf h, bukan dengan huruf h. Ya, jadi harus benar-benar terdengar h yang tipis. Ya, walam yakullahu kufuwan ahad. Jangan ahad, ya, tapi ahad. Dan seperti ayat yang lain, ayat keempat ini juga diakhiri dengan huruf dal yang harus kita pantulkan atau yang harus kita qalqalahkan. Ya, ahad. Baik, mari kita ulangi dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, demikian. Insyaallah kita akan bertemu kembali dengan surat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.